Malam puncak yang berubah menjadi tragedi emosional. Malam Grand Final Dangdut Akademi 7 yang digelar secara langsung di studio Indosiar, sejatinya dirancang sebagai perayaan tertinggi musik dangdut nasional. Ribuan pasang mata hadir di studio, jutaan lainnya menyaksikan dari layar kaca. Tata cahaya megah, tata suara prima, serta atmosfer penuh antusiasme menjadi latar sempurna bagi para finalis yang telah berjuang berbulan-bulan. Namun di balik kemegahan itu, malam yang seharusnya berakhir dengan euforia justru berubah menjadi peristiwa kelam yang menyisakan luka mendalam. Valen Pamekasan, finalis yang membawa nama besar Madura, menjadi pusat perhatian bukan hanya karena kualitas vokalnya, tetapi karena sebuah insiden hinaan rasis yang terjadi tepat di puncak penampilannya. Peristiwa ini sontak mengubah suasana studio dari penuh decak kagum menjadi hening dan mencekam. Sebagai reporter yang menyaksikan langsung jalannya acara, jelas terlihat bahwa kejadian ini bukan sekadar gangguan teknis atau riuh penonton biasa, melainkan pelanggaran serius terhadap etika, kemanusiaan, dan nilai yang dijunjung tinggi oleh industri hiburan nasional. Penampilan epik Valen Pamekasan di panggung Grand Final. Valen Pamekasan malam itu tampil membawa lagu Rindu Semalam versi lambat, sebuah pilihan berani yang menuntut kontrol vokal, emosi, dan ketahanan mental tingkat tinggi. Sejak nada pertama dilantunkan, Valen langsung menguasai panggung. Karakter vokalnya terdengar matang, penuh warna, dan syarat emosi. Setiap bait dinyanyikan dengan artikulasi jelas dan penghayatan mendalam, seolah ia sedang menumpahkan seluruh perjalanan hidup dan perjuangannya ke dalam lagu. Sorotan lampu panggung menyorot wajahnya yang fokus, mencerminkan kepercayaan diri, sekaligus beban tanggung jawab membawa nama daerah asalnya, Madura. Para juri terlihat terpukau, bahkan beberapa kali mengangguk sebagai tanda pengakuan atas kualitas teknis dan musikalitas yang ia tampilkan. Energi di studio begitu kuat, penonton terdiam menikmati setiap nada. Pada momen ini, Valen tidak hanya bernyanyi, tetapi membuktikan bahwa ia layak berada di panggung final sebagai salah satu talenta terbaik bangsa. Hinaan rasis memecah klimaks penampilan. Namun tepat ketika Valen mencapai nada panjang di bagian klimaks lagu, suasana berubah drastis. Sebuah teriakan kasar terdengar jelas dari barisan penonton, menembus sistem audio studio. Kalimat hinaan bernada rasis tersebut menggema dan terekam mikrofon, membuat seluruh studio tersentak. Dalam hitungan detik, keheningan menyelimuti ruangan. Tepuk tangan yang sebelumnya menggema mendadak berhenti. Penonton terdiam, kru produksi tampak saling berpandangan, sementara kamera secara refleks tetap menyorot panggung. Bagi seorang artis yang sedang berada di puncak emosinya, gangguan semacam ini bukan sekedar interupsi, melainkan serangan psikologis yang sangat berat. Hinaan itu menghancurkan momen sakral yang telah dibangun dengan susah payah. Sebagai reporter, dapat dirasakan langsung betapa tajamnya dampak kalimat tersebut. Bukan hanya bagi Valen, tetapi bagi seluruh suasana acara yang sedang disiarkan secara nasional. Ekspresi Valen, luka yang ditahan dengan martabat. Kamera kemudian menangkap ekspresi Valen yang berubah drastis. Matanya terlihat berkaca-kaca, sorot tajamnya melembut menahan emosi yang bergolak. Mikrofon di tangannya sempat bergetar, sebuah tanda bahwa secara psikologis ia terguncang. Namun yang mengejutkan, Valen tidak bereaksi dengan amarah. Ia tidak membalas, tidak meninggalkan panggung, bahkan tidak menghentikan acara secara sepihak. Ia menundukkan kepala sejenak, menarik nafas dalam, lalu mengangkat wajahnya dengan senyuman yang tenang. Senyum itu bukan bentuk kepasrahan, melainkan pernyataan diam bahwa harga dirinya tidak bisa diruntuhkan oleh hinaan. Dalam dunia hiburan yang penuh tekanan, respons Valen malam itu menjadi potret nyata kedewasaan mental seorang calon bintang besar. Ia memilih menjaga martabatnya di hadapan jutaan penonton, sebuah sikap yang kemudian menuai simpati luas dari publik. Amarah hebat Harsiwi Ahmad meledak di studio. Insiden ini tidak berhenti di atas panggung. Dari area kursi VIP, Harsiwi Ahmad, Direktur Utama Indosiar, terlihat langsung berdiri dengan raut wajah murka. Sebagai pemegang kendali tertinggi acara, ia tidak dapat menerima ajang yang dibangun dengan integritas tinggi, ternodai oleh perilaku tidak manusiawi. Tanpa menunggu aba-aba, Harsiwi melangkah cepat menuju panggung dan mengambil mikrofon. Suaranya terdengar tegas, bergetar karena emosi, namun syarat otoritas.
Ia secara langsung menegur pelaku dan memerintahkan agar yang bersangkutan segera keluar dari studio. Kalimat tersebut menjadi pernyataan keras bahwa Indosiar tidak akan mentoleransi tindakan rasis, perundungan, maupun fanatisme toksik dalam bentuk apapun. Reaksi cepat dan terbuka ini menunjukkan komitmen kuat penyelenggara dalam melindungi martabat artis dan nilai profesionalisme. Detik-detik pengamanan pelaku di siaran langsung. Tak lama setelah perintah dikeluarkan, tim keamanan bergerak cepat menuju barisan tengah penonton. Proses pengamanan berlangsung di hadapan kamera yang masih menyiarkan acara secara langsung. Seorang pria terlihat ditarik keluar oleh petugas, wajahnya panik dan tidak berdaya. Penonton lain bereaksi keras, sebagian mengecam, sebagian lainnya bertepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap tindakan tegas pihak penyelenggara. Situasi studio menjadi sangat emosional. Momen ini menjadi pengingat keras bahwa setiap tindakan di ruang publik, terlebih di acara nasional, memiliki konsekuensi nyata. Pengusiran tersebut bukan sekadar sanksi spontan, melainkan simbol bahwa kekerasan verbal tidak memiliki tempat dalam industri hiburan yang menjunjung tinggi etika dan rasa hormat. Terungkapnya identitas dan motif sang provokator. Setelah diamankan, terungkap identitas pelaku bernama Andi, pria berusia 32 tahun yang dikenal sebagai pendukung fanatik salah satu rival Valen. Penelusuran jejak digital menunjukkan bahwa Andi kerap menyebarkan konten provokatif dan ujaran kebencian di media sosial. Ia bahkan tercatat sebagai admin grup penggemar, posisi yang seharusnya menjadi contoh positif. Motif tindakannya diduga dipicu rasa frustrasi dan kecemburuan melihat Valen unggul dalam perolehan dukungan publik. Fanatisme buta tersebut berubah menjadi tindakan yang merusak, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga mencoreng citra idola yang ia dukung. Kasus ini menjadi contoh nyata betapa berbahayanya obsesi berlebihan dalam dunia kompetisi hiburan. Blacklist permanen dan pesan tegas Indosiar. Pihak Indosiar tidak berhenti pada pengusiran. Harsiwi Ahmad secara resmi mengumumkan bahwa Andi dimasukkan ke dalam daftar hitam permanen dan dilarang menghadiri seluruh acara Indosiar di masa depan. Keputusan ini menjadi sanksi terberat yang jarang dijatuhkan secara terbuka. Dalam pernyataannya, Harsiwi menegaskan bahwa Dangdut Academy dibentuk untuk melahirkan bintang berkelas, bukan menjadi arena konflik antar penggemar. Pesan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh komunitas fansbase di Indonesia agar menjaga etika, baik di dunia nyata maupun digital. Industri hiburan, tegasnya, harus menjadi ruang aman bagi semua pihak. Permohonan maaf dan upaya meredam konflik. Di tengah gelombang kritik publik, perwakilan fansbase rival akhirnya menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka. Mereka mengakui bahwa pelaku berasal dari kelompok mereka, namun menegaskan tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai fansbase secara keseluruhan. Permintaan maaf disampaikan kepada Valen, masyarakat Madura, dan pihak Indosiar. Klarifikasi ini dinilai penting untuk mencegah konflik horizontal yang lebih luas di tengah tensi kompetisi yang tinggi. Satu tindakan individu, mereka akui, telah mencoreng perjuangan idola yang seharusnya bertanding secara sehat dan sportif. Solidaritas Madura dan kemenangan moral Valen. Alih-alih menjatuhkan, insiden ini justru memicu solidaritas besar dari masyarakat Madura. Dukungan moral dan finansial mengalir deras, membuat perolehan dukungan Valen melonjak signifikan dalam waktu singkat. Media sosial dipenuhi tagar dukungan, mengubah luka menjadi energi positif. Valen Pamekasan akhirnya keluar sebagai pemenang secara moral. Ia tidak hanya dinilai dari kualitas vokalnya, tetapi dari ketegaran, sikap elegan, dan kemampuannya menjaga martabat di tengah ujian berat. Malam Grand Final DA7 pun tercatat sebagai pelajaran penting tentang kemanusiaan, etika, dan karakter seorang bintang sejati.